Halo teman-teman, kembali lagi. Nah, kali ini ada yang berbeda. Teman-teman bisa lihat Next Level ini adalah podcast baru saya. Nah, ini rencana saya untuk anak-anak muda biar saya sengaja mengundang banyak sekali narator untuk bisa berbagi nilai kehidupan mereka kepada teman-teman terlebih kaum muda, khususnya kaum muda GSIA. Oke, kali ini saya ditemani oleh seorang orang yang hebat, ya, Pendeta Resen Sitorus. Terima kasih Pak sudah menerima undangan saya. Nah, sebelum lanjut, saya ingin share mengenai beliau. Nah, beliau adalah gembala di GSIA Philadelphia Blitar yang ada di Sumatera Selatan, dan saat ini dia menjabat sebagai kedua daerah di Sumatera bagian selatan. Wah, luar biasa. Nah, uh, mungkin sebelum lanjut saya ingin bincang-bincang dulu mengenai proses Bapak, mungkin perjalanan waktu Bapak mulai merintis. Apakah perjalanan Bapak yang Bapak lalui, mungkin ada kesulitan apa ketika mulai Bapak merintis, bahkan pun sampai sekarang Bapak bisa dipercayakan menjadi ketua Badan Pengurus Daerah yang ada di Sumatera Selatan, Sumatera bagian selatan. Ya. Nah, puji Tuhan untuk semua rekan-rekan kaum muda dimanapun berada, senang bisa bersama dengan saudara Yosua dalam bincang-bincang sesuatu yang berarti dan tentu pasti berguna jika kita bisa menangkap nilai-nilai positifnya. Tahun 97 saya ada di ladang perintisan, dan itu dimulai bukan dari enak, dimulai dari awal, dan begitu dimulai bukan sesuatu yang menyenangkan, yang bermunculan, tetapi ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan, kesulitan yang harus dihadapi. Tetapi dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang memanggil dan mengirimkan untuk menetapkan di sana melayani, maka dengan keyakinan iman seperti itu, rasa semangat bangkit terus dan terus bersemangat berjuang melewati masa-masa yang sulit. Mengapa saya katakan sulit? Pertama, karena keuangan yang tidak memungkinkan untuk menopang perintisan yang dimulai. Lalu yang berikut, perhatian yang cukup tidak maksimal, artinya tidak banyak perhatian, tidak banyak yang memberi perhatian untuk kami di ladang perintisan. Tetapi saya percaya ada banyak orang yang berdoa. Lalu kami terus bergerak mulai tahun 97 sampai tahun-tahun masa perintisan itu dilewati dengan pertolongan Tuhan. Lalu pertanyaan saudara Joshua tadi, bagaimana bisa sampai kepada dipercayakan mengurus Badan Pengurus Daerah GSIA Sumatera bagian Selatan, itu pun melewati begitu banyak hal-hal yang harus dilewati. Tentu tidak ada yang langsung jadi, tetapi dari awal, lalu gembala perintis, dari gembala perintis beberapa tahun berikut dipercaya jadi gembala sektor. Gembala sektor itu membawahi 3-4 kabupaten. Lalu dari gembala perintis naik ke gembala sektor, lalu dipercayakan lagi menjadi ketua wilayah untuk satu provinsi. Itu pun tentu banyak masalah yang kalau diceritakan tidak akan pernah selesai waktunya. Tetapi dengan semangat, dengan penuh pertolongan, dukungan doa yang disampaikan oleh banyak teman-teman, maka itu semua bisa dilewati. Dan kami bersyukur dari ketua wilayah dipercaya lagi menjadi ketua departemen misi di provinsi, di 5 provinsi yang tergabung dalam Badan Pengurus Daerah Sumatera bagian Selatan. Setelah ada dalam posisi sebagai ketua departemen misi, maka berikut terjadi pemilihan pengurus DPD yang baru. Ketika itu saya diposisikan teman-teman lewat pemilihan sebagai komisaris daerah. Mengabdi sebagai komisaris daerah di bawah bimbingan pendeta-pendeta senior, di bawah bimbingan para rekan-rekan yang sudah lebih dahulu mencicipi beratnya, melewati beratnya perjuangan sebagai seorang yang melayani. Maka berikut ada pemilihan pengurus daerah, maka kawan-kawan di Sumbaksel
meminta saya untuk naik sebagai ketua daerah lewat pemilihan pemungutan suara. Puji Tuhan, setelah melewati beberapa tahun, semua berjalan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Lalu karena tata gereja kita berkata hanya boleh 2 periode, lalu 1 periode harus berhenti. Saya pun ikut itu, dan setelah selesai masa periode, 1 periode istirahat, maka kembali diadakan pemilihan pengurus daerah pada bulan April tahun lalu. Maka teman-teman juga memilih kembali menjadi ketua daerah di GSCA Sumatera bagian selatan. Sampai hari ini, puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan masih tetap melakukan apa yang patut untuk dilakukan. Sebab sebagai ketua daerah, kami harus memperhatikan 5 provinsi: Lampung, Jambi, Bengkulu, Bangka, dan Sumatera Selatan. Baru-baru ini di bulan Desember, di hari Natal, banyak gereja kita yang mengundang dan tentu harus berbagi dengan teman-teman anggota DPD, dan puji Tuhan itu pun semua bisa dilayani dengan pertolongan Tuhan. Begitu Bang Joshua. Ini kan Bapak kan sudah cukup banyak pengalaman menjadi seorang pemimpin. Nah, ini pertanyaan saya, sebenarnya siapa saja sih yang bisa jadi pemimpin, dan apa kuncinya di balik Bapak menjadi seorang pemimpin? Puji Tuhan. Dengar rekan-rekan kaum muda, semua kaum muda bisa menjadi pemimpin. Saya percaya di dalam dirimu, di dalam hidupmu, Tuhan berikan potensi untuk menjadi pemimpin. Tentu di masa-masa berikut, generasi kami akan ada di pundakmu juga sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Apa yang menjadi rahasia dari seorang pemimpin itu? Ingat, pemimpin itu bukan manusia sempurna. Itu sebabnya dia harus berserah kepada Tuhan, harus mengandalkan Tuhan, banyak belajar supaya bisa memahami apa yang harus dikerjakan, dilakukan dalam lingkungan pekerjaannya. Anda satu saat akan menjadi pemimpin, menggantikan posisi orang-orang yang sekarang ini sementara memimpin. Maka persiapkan dirimu dengan baik, belajar yang baik, berdoa, dan serahkan hidup kepada Tuhan. Satu saat kepemimpinan akan beralih kepada generasi Anda semua yang sekarang menjadi orang-orang muda. Puji Tuhan. Jadi semua orang bisa jadi pemimpin. Ya. Dari yang saya. Ya, tentunya harus mengandalkan Tuhan, berdoa, banyak belajar. Nah, selanjutnya ini proses ketika menjadi pemimpin, ya pasti ada prosesnya juga, dan bahkan pun itu tantangannya lebih besar ya, daripada hanya menjadi seorang anggota saya. Nah, yang pengalaman Bapak yang Bapak alami ketika jadi seorang pemimpin, terus mengalami banyak sekali proses atau tantangan, apa sih solusinya, atau apa sih caranya untuk bisa menghadapi setiap tantangan itu, mau kecil ataupun besar? Jelas, memimpin itu tidak mudah. Memimpin itu banyak yang harus dihadapi dan harus dilewati. Sekali lagi, rahasianya hidup berserah kepada Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang tidak mungkin bisa melewati masalah itu dengan kekuatan, dengan kemampuan kita. Berserah kepada Tuhan, lalu kita akan terus belajar memahami rekan-rekan kerja kita, memahami mereka yang ada di bawah kita, lalu memahami betul-betul apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Tentu satu kali tidak bisa langsung, tetapi proses itu akan terus-menerus kita lewati, dan kita belajar, kita lewati, kita belajar lagi, sampai kita bisa melakukan apa yang lebih baik, apa yang terbaik untuk kebersamaan yang kita harus bagikan kepada orang-orang yang kita pimpin. Jelas, sebagai pemimpin pasti banyak masalah yang harus dihadapi, tetapi masalah itu tidak boleh membuat kita khawatir, tidak boleh kita menjadi takut, bahkan tidak boleh menjadi lemah. Karena bersama Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, berserah dalam campur tangan Tuhan, maka pertolongan itu pasti kita rasakan. Demikian. Jadi
solusinya itu berserah pada Tuhan. Jadi apapun masalah tantangan teman-teman, mau menjadi seorang anggota ataupun dipercayakan menjadi seorang pemimpin, kalau punya masalah, untuk kecil atau besar, tetap harus berserah pada Tuhan. Biar dapat solusi yang lebih ekspektasinya daripada tolong ekspektasi sendiri. Nah, dunia sekarang semakin modern, semakin mengalami perkembangan, apalagi di dunia teknologi. Dan sekarang sudah ada di zaman yang namanya milenial. Nah, saya lihat juga cukup banyak juga pemimpin yang masih sedikit ya mereka tertutup ya, belum mau untuk terbuka. Nah, apa sih solusinya untuk mereka, untuk pemimpin-pemimpin yang mau terbuka untuk mengikuti perkembangan zaman seperti itu? Saya merasa bahwa kita tidak bisa menghalangi kemajuan ini. Kita justru harus bersyukur ada begitu banyak kemajuan yang melaju dengan pesat, dan khususnya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pemimpin gereja, sebagai anak-anak muda, kita harus banyak belajar memanfaatkan teknologi itu untuk pemberitaan kabar baik, untuk berbagi kesaksian, untuk saling mendorong dan saling menguatkan kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah senior atau yang mungkin sebaya dengan saya atau yang mungkin tertutup tidak mau belajar. Maka saya mengajak saudara, ayo terus belajar supaya kemajuan teknologi ini dapat kita pergunakan, dapat kita manfaatkan untuk hal-hal positif. Karena Tuhan izinkan ini terjadi, tentu ada maksud Tuhan supaya semua gereja dan para pemimpin bisa maju lebih lagi. Khusus dalam pelayanan gereja, maka sepatutnya gereja pun akan mengalami kemajuan. Karena di luar gereja itu kemajuan sudah dimanfaatkan banyak orang. Nah, jangan sampai ketinggalan. Kita harus terus berusaha untuk belajar memanfaatkan kemajuan teknologi ini, dan kita gunakan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Jadi gitu, kalau untuk zaman sekarang, apalagi teman-teman yang biasa buka sosial media, apalagi yang selalu hobi buka Shopee, TikTok atau IG. Jadi jangan andalkan teknologi itu cuma pakai untuk kenyamanan orang saja, kepuasan orang, tapi pakailah untuk lebih hal yang positif. Yaitu salah satunya bisa keberanian lewat sosial media, dan bahkan pun bisa berbagi nilai-nilai kehidupan seperti yang saya lakukan sekarang untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya akan mengakhiri podcast ini. Saya mau sebuah pesan-pesan dari Bapak untuk anak-anak muda zaman sekarang, lalu untuk bisa menjadi seorang pemimpin di masa depan, seperti apa? Baik. Di penghujung percakapan ini saya memberi pesan, kiranya sebentar setelah suara dengar ini bermanfaat buat Anda semua. Di masa muda ini Anda harus mempersiapkan diri dengan baik. Harus banyak belajar, harus banyak berdoa dan berserah kepada Tuhan. Karena ingat, kalau Anda tidak mempersiapkan diri, maka generasi kepemimpinan berikut bisa saja tidak ada di tanganmu, tidak ada di pundakmu. Tetapi itu akan dipercayakan Tuhan kepada orang-orang muda yang sekarang ini ada, yang berjuang untuk belajar, berjuang untuk berserah diri kepada Tuhan, dan berjuang kepada hal-hal yang baik. Anda semua satu saat akan jadi pemimpin, Anda semua satu saat akan menjadi orang-orang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan negeri kita. Jangan lupa persiapkan diri dengan baik. Tentu kami telah melewati masa itu, dan kalau kami tidak siap, tidak mempersiapkan diri di masa muda kami, sangat tidak mungkin kami ada jadi pengurus atau jadi pemimpin di organisasi. Persiapkan dirimu dengan baik, jangan khawatir, jangan ragu, jangan minder, terus bersemangat untuk mempersiapkan diri dalam posisi untuk mengurusi apa yang harus diurusi sebagai pemimpin di generasi berikut. Saya berdoa kiranya saudara semua sebagai orang-orang muda terus bersemangat dan
terus memanfaatkan waktu yang Tuhan beri, sampai nanti Anda menjadi pemimpin di zamanmu, di generasi berikut. Puji Tuhan, terima kasih kepada Joshua yang sudah berbincang malam hari ini. Terima kasih untuk semua pesan-pesan. Jadi teman-teman adalah calon pemimpin di masa depan. Nah, jadi dipersiapkanlah dari sekarang. Jadi jangan sampai sudah pada waktunya terus tiba-tiba teman baru mau menjadi seorang pemimpin, tidak ada persiapan. Jadi nanti shock dengan perkembangan atau kemajuan yang ada. Nah, dan terima kasih Bapak sudah memberikan nilai-nilai yang ada. Nanti teman-teman bisa menarik semua kesimpulan, menarik semua nilai-nilai yang sudah disampaikan beliau tadi. Nah, nanti jangan lupa ikuti terus video-video saya selanjutnya, di konten-konten saya selanjutnya. Nanti saya akan mengundang juga beberapa orang atau beberapa narator yang ada untuk berbagi nilai-nilai kepada teman-teman yang ada. Oke, ikuti terus, jangan lupa subscribe, like, dan komen.